Disambut bak juara dunia, line up ganas timnas full premium demi hajar China dan Jepang. China ketar-ketir parah, barisan wajah baru timnas sangat-sangat sangar dan bikin kagum. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Disambut bak juara dunia, line up ganas timnas full premium demi hajar China. Menjelang dua laga krusial di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menunjukkan kekuatan yang mengesankan terutama di sektor pertahanan. Anak asuh Patrick Kluivert akan menjamu China pada 5 Juni 2025 di Jakarta dan kemudian bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dua pertandingan ini sangat menentukan posisi skuad Garuda di grup C. Secara peringkat di klasemen grup C, timnas Indonesia lebih unggul dengan koleksi 9 poin. Tim Merah Putih menempati posisi keempat klasemen, sementara grup C unggul 3 angka dari China yang terpuruk di dasar klasemen. Kasian, hahaha. Melihat performa dan kedalaman skuad saat ini, terutama di lini belakang, optimisme untuk meraih poin penuh sangat terbuka lebar. Meski sempat disetani kekhawatiran akibat cedera yang menimpa Kevin Dix dan Dian James, timnas Indonesia masih memiliki stok back yang melimpah ruah dan berkualitas tinggi. Jai Eathers, Rizky Ridho, Justin Bieber, dan Max Hilger hingga Kevin Verdong menjadi deretan nama yang siap menjadi tembok kokoh di barisan belakang. Tak hanya itu, kehadiran pemain seperti Jordi Amat, Sandi Walsaini Patinama, dan Pratama Arhan semakin mempertebal pilihan Kluivert. Ada pula Ayang Eliano Reinders yang siap bersaing memperebutkan tempat utama di dua laga penting tersebut. Keberagaman karakter dan fleksibilitas pemain belakang timnas Indonesia menjadi nilai tambah tersendiri. Beberapa nama seperti Dix, Ayang Reinders, Verdong, dan Hilger dikenal sebagai pemain serba bisa yang juga dapat dimainkan lebih ke depan, memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih. Meski Kevin Dix masih dalam proses pemulihan cedera, kabar baik datang dari Dian James yang telah kembali bermain reguler di klubnya. Ini tentu menjadi angin segar menjelang laga melawan China dan Jepang. Patrick Kluivert kemungkinan besar akan kembali menggunakan trio back tengah Jai Eathers, Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang tampil solid dalam laga sebelumnya melawan Bahrain. Di posisi back sayap, Sandi Walsh bisa mengisi sektor kanan jika Dix belum sepenuhnya fit. Sementara di sisi kiri ada banyak pilihan seperti Verdong, Saini Patinama, Arhan, hingga Dian James. Yang membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin mewah adalah fakta bahwa sebagian besar pemain bertahan kini berkiprah di liga top Eropa. Nama-nama seperti Eathers, Dix, dan Verdong hingga Hilger rutin tampil sebagai starter di klub masing-masing. Pengalaman mereka bermain di level kompetitif tinggi tentu akan sangat berharga saat menghadapi tekanan dari sekelas Jepang. Meski komposisi pemain terlihat menjanjikan, ancaman cedera dan padatnya jadwal kompetisi Eropa tetap menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, membentuk chemistry antar pemain belakang yang sebagian besar baru bergabung juga bukan perkara yang mudah. Pelajaran berharga datang dari laga debut Kluivert saat Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia. Koordinasi lini belakang yang belum padu saat itu menjadi catatan penting yang harus diperbaiki sebelum menghadapi dua laga berat ini. Absennya Marcelino Ferdinand dan kiper utama Martin Paes akibat akumulasi kartu juga akan mempengaruhi keseimbangan tim, meskipun sektor pertahanan tetap menjadi titik paling kuat saat ini. China ketar-ketir parah, barisan wajah baru timnas sangat-sangat sangar dan bikin kagum. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah mengumumkan 30 nama pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. TC tim Garuda dijadwalkan mulai berlangsung pada pekan depan. Timnas Indonesia mempersiapkan diri menghadapi China dan Jepang pada dua laga terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 32 nama pemain yang dipanggil, tidak ada Ragnar Oratmangun. Selain itu, Elkan Bagot juga sedang berada di Bali, juga tidak dipanggil pelatih asal Belanda tersebut. Namun, ada beberapa nama baru yang dipanggil seperti penjaga gawang PSM Makassar Reza Arya Pratama dan kembalinya mantan pemain Bali United yang sekarang membela Borneo FC Stefano Lillipali. Bali United Training Center dipilih untuk menjadi lokasi pemusatan latihan timnas Indonesia kali ini, jauh dari hiruk pikuk dan akses eksklusif menuju ke lokasi latihan milik Bali United menjadi satu di antara alasannya. Pelatih Bali United Stefano Cugura mengaku kagum dan menilai timnas Indonesia yang memilih TC di Bali jelang menghadapi dua laga krusial adalah keputusan yang sangat tepat. Menurut Teko, dengan berlatih di Bali United Training Center, Dian James dan kawan-kawan bisa fokus karena tidak diganggu dunia luar. Teko yang saat ini dikaitkan dengan PSIM Yogyakarta di BRI Liga 1 musim depan juga sangat yakin timnas Indonesia bisa mengatasi perlawanan China dan Jepang. Setidaknya ada harapan untuk lolos ke Piala Dunia melalui ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Wajah baru tiba, Timnas datangkan striker baru untuk gantikan Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun absen membela Timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Lalu, siapakah yang akan menggantikan posisi Wak Haji di lini depan pasukan Garuda? Dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia, ada 6 pemain yang dipanggil untuk mengisi posisi penyerang. Mereka adalah Ole Romeni, Ramadan Sananta, Rafael Strijk, Septian Bagaskara, Stefano Lillipali, dan Egy Maulana Fikri. Kemungkinan besar Ole Romeni akan mengisi posisi penyerang tengah jika tidak ada kendala. Penampilannya yang impresif di laga melawan Australia dan Bahrain membuatnya menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut. Persaingan di posisi penyerang sayap menjadi lebih menarik karena pemain tidak hanya bersaing dengan sesama penyerang, tetapi juga dengan pemain fullback yang bisa saja dimajukan ke depan jika Patrick Kluivert ingin memperkuat tim saat bertahan. Pemain seperti Dian James dan Eliano Reinders pun bisa terlibat dalam persaingan ini. Dalam sektor penyerang, Rafael Strijk memiliki pengalaman bermain di posisi penyerang kiri dan menunjukkan kinerja yang baik dengan mau turun membantu pertahanan, namun ia jarang mendapat kesempatan bermain di Brisbane Roar. Absennya Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu membuka peluang bagi Egy Maulana Fikri untuk tampil. Egy tampil memukau bersama Dewa United di Liga 1 musim ini. Alternatif lainnya adalah menempatkan Ole Romeni sebagai penyerang sayap dan memilih Sananta atau Septian Bagaskara untuk mengisi posisi penyerang tengah. Romeni juga memiliki kemampuan untuk bergerak di sisi lapangan dan menciptakan ruang. Kabar mengejutkan, striker Timnas Ragnar Oratmangun kena virus angin Eropa. Exo PSSI Arya Sinulinga membeberkan alasan Ragnar Oratmangun tidak dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk menghadapi China dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni. Oratmangun yang selalu jadi langganan Timnas Indonesia sejak resmi menjadi WNI pada tahun lalu, kali ini tidak masuk dalam daftar 30 nama pemain yang dipanggil Timnas Indonesia. Hal itu lantaran Oratmangun sedang sakit. Tanpa kehadiran Oratmangun, pemain yang dipanggil untuk sektor penyerang adalah Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, Rafael Strijk, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, dan Stefano Lillipali. Lillipali yang sudah lama absen membela skuad Garuda akhirnya kembali mendapatkan kesempatan di laga kali ini. Oratmangun memang sudah absen membela SC Dender sejak Maret. Oratmangun terakhir kali tampil saat membela Dender melawan KVC Maikilit. Setelah kembali dari tugas membela Timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain, Oratmangun tidak lagi berlaga bersama SC Dender karena sakit. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi China pada 5 Juni disusul duet lawan Jepang di kandang lawan 5 hari kemudian. Dua laga pamungkas ini jadi penentu nasib Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini ada di posisi keempat grup D kualifikasi Piala Dunia 2026. Bila mengakhiri grup C dengan duduk di peringkat 2 besar, Timnas Indonesia akan otomatis langsung lolos ke Piala Dunia. Sedangkan bila duduk di peringkat 3-4, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Disambut sangat mewah, Patrick Kluivert panggil pemain top speed jelmaan Gareth Bale. Timnas Indonesia kembali bersiap menghadapi dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih anyar Timnas Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC di Bali mulai 26 Mei 2025. Lantas, siapa sajakah anak hilang yang akhirnya pulang ke pelukan Garuda? Stefano Lillipali. Satu nama senior yang juga kembali mengisi daftar adalah Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC ini sudah cukup lama tidak mengenakan seragam timnas, nyaris setahun absen. Namun, Kluivert memanggilnya sebagai pengganti Ragnar Oratmangun yang dilaporkan belum pulih sepenuhnya dari infeksi virus corona. Meski berstatus pengganti darurat, pengalaman dan fleksibilitas Lillipali tetap menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Di usianya yang tak muda lagi, Lillipali membuktikan bahwa kualitas tak pernah lekang oleh waktu. Ia bisa bermain di beberapa posisi, penyerang dan menjadi pengatur ritme permainan, dua hal yang bisa sangat berguna saat laga yang menentukan nanti. Yance Sayuri. Satu lagi nama pemain Malut United yang kembali mencuri perhatian, Yance Sayuri. Meski tampil apik bersama klubnya di Liga 1 2024-2025, nama Yance sempat tak terlihat dalam daftar skuad Garuda pada Maret 2025 lalu. Namun kali ini Kluivert menunjukkan sinyal positif dengan memasukkan nama Yance ke dalam daftar pemusatan latihan. Ini menjadi panggilan pertama bagi Yance di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut. Meski masih harus bersaing ketat untuk masuk ke skuad inti, kehadiran Yance tentu memperkaya opsi lini sayap timnas Indonesia yang dikenal eksplosif dan dinamis. Yakob Sayuri. Tak lengkap rasanya membahas Yance tanpa menyebut Yakob Sayuri.
sang saudara kembar juga masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk TC di Bali. Padahal sebelumnya Yaakob sempat absen dalam FIFA Matchday Maret 2025. Namun catatan impresifnya bersama Malut United dengan 10 gol dan 6 assist membuat Kluivert tak bisa menutup mata. Sebelumnya, Yaakob juga pernah menjadi starter saat menghadapi timnas Jepang pada November 2024. Dengan performa konsisten dan naluri menyerang tinggi, Yaakob berpotensi besar menjadi senjata rahasia timnas saat menghadapi Cina dan Jepang pada laga penting mendatang. Asnawi Mangku Alam. Nama Asnawi Mangku Alam langsung mencuri perhatian dalam daftar pemain baru timnas. Setelah beberapa bulan tidak terlihat mengenakan jersey merah putih, mantan kapten ini akhirnya dipanggil kembali oleh Kluivert. Pemain yang kini memperkuat Port ST di Liga Thailand itu tampil konsisten sepanjang musim 2024-2025. Ketajamannya dalam bertahan dan menyerang membuatnya menjadi opsi ideal di posisi bek kanan, terlebih mengingat Kevin Dix pesaingnya di posisi tersebut belum mencapai kondisi kebugaran terbaik usai pulih dari cedera. Bagi publik sepak bola Indonesia, Asnawi bukan hanya pemain biasa, ia adalah simbol semangat juang dan loyalitas. Bahkan di era kepemimpinan Sintayong, Asnawi menjadi salah satu pemain kepercayaan utama. Tak heran kembali Asnawi disebut-sebut sebagai momen reuni antara anak emas STY dengan skuad Garuda.